Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Safrina dengan ujung NIM 016 dari kelas 4A PGSD mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ICT, dosen pengampu Dr. Ahmad Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan ulang dari materi pertemuan ketiga, yaitu teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Dalam dunia pendidikan, terdapat beberapa teori pembelajaran yang berperan penting dalam memahami bagaimana seseorang belajar. Teori behaviorisme menekankan bahwa belajar adalah hasil dari hubungan antara stimulus dan respon yang tepat diamati. Perilaku terbentuk melalui penguatan positif dan negatif, serta hukuman yang dapat mengaruhi tindakan seseorang. Implikasinya dalam pembelajaran adalah pentingnya memberikan rangsangan dan penguatan yang tepat agar siswa dapat mengembangkan respon yang diinginkan. Dalam penggunaan teknologi, program komputer dapat digunakan untuk memberikan stimulus dan penguatan secara konsisten. Selanjutnya, teori pemrosesan informasi menjelaskan bahwa belajar merupakan proses penyediaan informasi ke dalam memori manusia seperti cara kerja komputer. Informasi disimpan dalam 3 jenis memori, sensorik, jangka pendek, dan jangka panjang. Agar informasi dapat bertahan lama, diperlukan perhatian, pengulangan, dan latihan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, guru perlu memastikan bahwa siswa fokus, diberikan latihan yang cukup, serta mendapatkan materi secara berulang agar pemahaman meningkat. Penggunaan teknologi dapat membantu dalam meningkatkan kualitas penyimpanan informasi dan memungkinkan pengulangan materi secara individual. Teori perilaku kognitif menyoroti pentingnya kondisi instruksional dalam pembelajaran. Setiap jenis keterampilan membutuhkan pendekatan yang berbeda, dan pembelajaran harus berlangsung secara bertahap agar siswa memahami konsep secara mendalam. Proses pembelajaran dianggap sebagai pembangunan keterampilan secara sistematis, di mana siswa harus menguasai keterampilan dasar sebelum melangkah ke tahap yang lebih kompleks. Dalam dunia digital, teknologi dapat digunakan untuk menyusun materi pembelajaran secara bertahap dan memberikan instruksi yang lebih efektif bagi siswa. Teori sistematis dalam desain pembelajaran sistematis menekankan bahwa pembelajaran harus didukung oleh sistem yang terstruktur berdasarkan pengolahan informasi dan teori kognitif. Sistem ini mencakup perencanaan tujuan, analisis tugas, pengelolaan urutan pembelajaran, serta evaluasi dan revisi bahan. Dengan sistem pelajaran yang lengkap, siswa dapat belajar secara bertahap dan terarah. Dalam konteks teknologi, aplikasi komputer dapat menyediakan latihan, evaluasi, serta umpan balik yang akurat untuk mendukung kemajuan belajar siswa. Teori belajar objektivisme menekankan bahwa teknologi dapat diintegrasikan secara efektif ketika keterampilan dan materi pembelajaran bersifat konkret dan memiliki hasil yang jelas. Dalam pendekatan ini, siswa memerlukan bimbingan individual untuk mempraktikkan keterampilan persyaratan dan menguasai secara cepat secara efisien. Oleh karena itu, teknologi dapat digunakan untuk memberikan latihan otomatis dan sistem evaluasi berbasis komputer yang membantu siswa dalam memahami materi lebih mendalam. Aktivisme sosial menekankan bahwa pembelajaran merupakan hasil dari pengalaman sosial dan interaksi dengan dunia nyata. Siswa didorong untuk terlibat dalam aktivitas langsung yang berhubungan dengan isu dan permasalahan nyata. Kurikulum yang berbasis pada minat siswa dan keterkaitan antar bidang studi dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan mereka. Dalam pembelajaran ini, interaksi sosial antar siswa menjadi elemen kunci. Oleh karena itu, teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi, diskusi, dan presentasi yang memungkinkan siswa saling terhubung dan berbagi pemikiran. Teori kognitif sosial menjelaskan bahwa siswa belajar melalui pengamatan dan pemodelan dari orang lain, baik guru maupun teman sebaya. Motivasi belajar dipengaruhi oleh kepercayaan diri dan keyakinan siswa terhadap kemampuannya. Oleh karena itu, pembelajaran perlu menyediakan model yang menunjukkan keterampilan yang diharapkan. Dalam penggunaan teknologi, berbagai model video dan stimulus dapat membantu memberikan contoh yang jelas bagi siswa. Teori scaffolding menekankan pentingnya bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya dalam mengembangkan pemahaman siswa, yang disebut sebagai zona perkembangan proksimal. Pendekatan ini menekankan bahwa pembelajaran berjalan efektif jika siswa mendapatkan bantuan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Teknologi dapat digunakan untuk menyediakan alat bantu visual dan interaktif yang memfasilitasi pemahaman konsep yang lebih kompleks.
Teori perkembangan anak menguraikan bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu sensori motor, pra-operasional konkret, dan operasional formal. Anak belajar dengan mengasimilasi pengalaman baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada atau menyesuaikan pemahamannya melalui akomodasi. Oleh karena itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan siswa dan memberikan kesempatan eksplorasi yang luas. Teknologi dapat membantu melalui manipulatif elektronik yang memungkinkan eksplorasi pembelajaran interaktif. Teori discover learning menekankan bahwa anak-anak memahami konsep lebih baik ketika mereka menemukannya sendiri melalui eksplorasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk bereksperimen dan menemukan solusi. Pendekatan ini mendorong siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri dalam pembelajaran berbasis teknologi. Lingkungan digital dapat menyediakan informasi serta alat interaktif yang memungkinkan eksplorasi dan penemuan konsep secara mandiri. Teori multiple intelligence menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kecerdasan bawaan yang berbeda-beda, seperti kecerdasan linguistik, mustikal, logistik, matematik, spesial, intrapersonal, dan naturalisme. Pembelajaran harus memungkinkan siswa untuk mengekspresikan pemahamannya melalui berbagai cara sesuai dengan kecerdasan dominannya. Dalam praktiknya, pendekatan ini menuntut guru untuk menyediakan berbagai metode pembelajaran yang beragam. Teknologi dapat mendukung teori ini dengan menyediakan multimedia interaktif yang memungkinkan siswa belajar secara melalui berbagai saluran seperti video, stimulus, atau proyek kelompok yang menyesuaikan dengan kecerdasan mereka. Sementara itu, teori inquiry menekankan pentingnya eksplorasi aktif dalam pembelajaran. Konsep yang kompleks dan abstrak lebih mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk visual dan dikaitkan dengan permasalahan nyata. Guru dapat menggunakan model dan contoh nyata untuk meningkatkan motivasi siswa. Selain itu, pembelajaran berbasis inquiry mendorong kolaborasi dan eksplorasi yang tidak terstruktur agar siswa dapat menemukan minat mereka sendiri. Penggunaan teknologi dalam pendekatan ini dapat memperkaya pengalaman belajar dengan menyediakan simulasi eksperimental dan sumber daya interaktif mendukung pemahaman siswa terdapat konsep yang lebih mendalam.